Nah, salam tradisi. Ketemu lagi. Sore, malam, siang, pagi kita selalu berpikir. Tapi pikiran harus pakai rasa. Saya ngundang ini dengan kawan namanya Dimas. Dimas Bagus Pratama. Burine apa nanti dia bisa sebutkan sendiri. Nah, saya senang kali ini kita akan ajak beliau untuk ngobrol sembarang kalir tapi punya makna. Karena kita itu selalu berpikir kadang-kadang hal-hal yang dianggap kecil ini soal sudut pandang. Padahal itu bisa jadi sesuatu yang sangat berharga. Saya ngundang Mas Dimas ini karena dia punya pengalaman yang cukup menarik. Dia seorang aktivis yang telah juga berproses dengan masyarakat. Berproses kayak apa? Ya bersama petani, bersama mereka-mereka yang selama ini tereksklusi oleh pembangunan, yang selama ini terpinggirkan. Tapi berkat pikiran dan keterampilan dan gagasan-gagasan yang selama ini telah dia coba untuk melihat sisi lain, bahwa petani ini sebetulnya harus menjadi subjek, yang itu berarti dia harus di-empower, dia harus diberdayakan. Nah, saya nanti pengen ngajak Mas Dimas ini untuk bercerita kira-kira bagaimana melihat persoalan petani ini membuat dia tertarik. Karena tentu saja ketertarikan isu petani, isu persoalan-persoalan yang dianggap pinggiran ini, karena kita juga ngobrol ini bagian dari arena bincang pinggiran, itu tidak banyak orang menemui. Wong jarang gelem bergelut dengan lumpur, bergelut dengan comberan. Padahal dia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bersih-bersih gitu. Tapi cerita nanti saya yakin akan menarik. Halo Mas Dimas. Halo Mas Ari. Piye kabare? Sehat. Sehat ya. Emang kudu sehat ya saiki. Sehat larang regane itu. Tadi saya sempat antarkan ke forum ini, kan ini bincang pinggiran Mas Dimas. Mas Dimas bisa bercerita kira-kira kalau selama ini telah punya banyak pengalaman menghimpun masyarakat terutama petani, bagaimana menghidupkan kembali nalar atau pengetahuan atau tradisi lokal untuk kembali mencintai alam ini dengan cara, dengan perspektif tidak semata-mata alam dimanfaatkan manusia, tapi juga alam untuk bisa tumbuh berkembang menjadi dirinya, manusia berproses. Nah, saya pengen cerita itu awal mulanya gimana Mas Dimas, kok sampean saya dengar itu, saya lacak itu ya, mampu membantu ngolah sampah, sesuatu yang tidak pernah menjadi dulu ya berharga, sekarang cukup berharga. Mengajak petani untuk menanam dengan cara yang benar. Bertanam yang cara benar itu piye gitu. Nah, ini penting ya, karena saya pernah ngobrol sama dia itu. Banyak keluhan petani ya, karena makin lama petani ini kok tidak bisa memanfaatkan lahan di mana dia harus hidupi, karena dia sumber penghidupan. Nah, kira-kira ceritanya gimana? Nanti saya itu pengen menggali agar membaca, pemirsa maupun pendengar itu bisa menikmati ini, karena sedekah ilmu gitu, kanggo alam juga, bagaimana kita bisa belajar dari kearifan itu. Piye cerita nih Mas ini? Cerita awalnya. Nah, ya awalnya ini karena saya dilahirkan di dimensi manusia ini, Mas Ari. Karena ngombe anget-angetan loh. Gitu. Jadi awalnya karena kelahiran di dimensi manusia yang harus saya nikmati dan saya harus syukuri. Gitu. Saya juga terima kasih diberi kesadaran di saat umurnya mungkin belum terlalu tua. Ya. Jadi ilmu tentang kesadaran kan. Yeah. Kesadaran. Nah, akhirnya disitulah pertama kali merubah dan berubah kan gitu. Yeah. Di titik di mana titik kalau saya bilang adalah spiritualitas. Yes.
spiritualitas ketika saya harus merubah semuanya yang umumnya menungso jadi lumrah menungso. Ya. Kalau umum itu kan ya umum kan. Iya. Tapi lumrahnya manusia kan kita juga harus punya ya lumrah lah, kalau bahasa Jawa itu lumrah itu sirian menungso. Kalau apa mau baik kita harus baik kan gitu. Seperti itu. Jadi titik spiritualitasnya adalah di saat saya itu waktu itu bertanya-tanya sebenarnya hidup itu apa kan. Yeah. Nah hidup itu apa, kemudian saya menjalani proses ritual, saya ngomong ritual ya, tradisi, baik itu ngomong puasa secara religiusnya, puasa secara spiritualnya. Nah akhirnya pun memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan. Iya. Itu Biar kerja apa, Mas? saya dulu di salah satu vendornya perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Itu katanya sampai itu teknik sipil dulu. Iya, saya teknik urusan sipil. Jembatan, urusan bangunan. Bangun membangun. Sekarang belok ya urusan pertanian. Ya wis. Dunia itu memang nggak linear ya lintasannya. Di situ karena saya mempelajari suatu ilmu dari Mataram kuno. Ya, Suryo Ing Mataram, yang itu ideologinya adalah sedulur papat limo pancer. Kemudian caranya untuk mengetahuinya adalah sangkan parani dumadi. Nah, bagaimana kita mengetahui atau ilmu yang mempelajari tentang sebab terjadi suatu akibat. Nah, akhirnya saya belajar, saya dibawa sama bapak saya sama ibu saya keliling Indonesia untuk belajar. Ningko dulu, saya ikuti semuanya. Yang itu kalau menurut saya berat sekali ya, karena kan dari kebiasaan kita kerja monoton ya kan, harus berubah. Ya, yang pagi bangun, kemudian sore sudah selesai, terus terima gaji per bulan. Rutinitas ya, ya mesin rutinitas ya. Kan mesin monoton kan gitu. Itu yang disebut ilmu ikuti nemu kanthi laku. Sampai lagi nglakoni. Betul. Itu awalnya. Akhirnya saya ternyata saya diajari kono li macul kan gitu, berkebun, panasan, semua itu berat kan, berat. Tapi ternyata di situ itulah awal saya menemukan ternyata ini hidup seperti ini kan. Ya di situ kemudian saya belajar tentang pertanian. Tentang pertanian, kalau saya bukan petani tulen. Karena kalau petani tulen kan memang dia dilahirkan sebagai petani kan. Karena saya petaninya tertarik ya boleh disebut aktivis pertanian kan. Nah di pertanian ini ternyata yang saya pelajari baik itu ilmu warisan, kemudian ilmu de facto-nya yang di lapangan, kenyataannya secara empirisnya. Ternyata seperti itu, dan ada sebuah petikan-petikan ilmu pengetahuan yang itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Gitu. Nah, di pertanian ini yang bikin lebih saya menyadari dan tertarik sekali itu adalah ketika saya diajarkan mewujudkan rasa syukur. Ya, karena kalau rasa syukur kan nggak hanya verbal ya. Misalkan puji Tuhan atau alhamdulillah kan tidak ya. Harus ada wujudnya. Nah, wujud syukur itu saya bingung waktu itu kan. Saya harus seperti apa mewujudkan syukur itu. Ternyata ketika kita bersyukur, terima kasih, kita ke panti asuhan, kita ke kemana, itu is okay kan. Tapi ternyata ada yang lebih dalam. Karena saya juga pernah jadi relawan supir ambulan, Mas Haris, kan gitu. Itu udah saya lalui, supir ambulan, kemudian saya bagi-bagi nasi, itu sudah saya lalui. Jadi apa nih yang lebih sangkannya lagi kan, lebih dalamnya lagi apa? Ternyata kita harus yang semua kita makan ini, yang kita minum semua dari tanah. Kan gitu. Jadi orang mung sekedar madang, warak, enggak kan ya. Glegeken itu kan bersyukur atau tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi tanah. Jadi ceritanya saya pernah jadi relawan untuk ambulan. Jadi ngurusi orang sakit, nggak punya duit, kita bawa ke rumah sakit, kita bayari, kan gitu. Nah itu beberapa dengan teman-teman sedekah rombongan waktu itu. Nah
Cuma kok tiap tahun yang sakit nambah. Ya. Pasti itu, entah kanker, entah stroke, entah apa, itu pasti nambah tiap tahun. Ini apa sih yang salah? Kan Ya. oh ternyata memang dua ya yang dikonsumsi dan pola pikir. Kan gitu. Kalau pola pikir ini bekerja ya teman-teman sosiolog, kemudian teman-teman yang bisa merubah pola pikir lah. Tapi kalau asupan makanan itu kan petani. Oh, oke. Nah, jadi oke lah kita ke petani. Akhirnya ketemu dua hal itu ya. Iya. Pikiran karo apa yang sebetulnya kita makan, Konsumsi. kita konsumsi Gitu. itu berpengaruh pada berpengaruh. kualitas hidup, kualitas pikiran juga ya. Kan apa kita itu apa yang kita makan kan Mas. Yes, Kan benar. gitu. Nah, Benar. disitulah ketambahan juga yaitu ya dari beberapa ilmu kantilaku itu saya gabungkan. Oh ternyata seperti ini ya kan. Nah kemudian pertanian yang sekarang ini kan itu sudah berubah drastis ya tentang budaya atau tradisi yang Dari model tradisional sampai kemudian kemudian- mengalami modernisasi besar-besaran. Nah, sebenarnya kalau yang saya bilang itu sebuah acuannya industrialisasi pertanian, kan larinya ke situ. Yes. Sebenarnya bukan ke industrinya ya, bukan tapi ke revolusi pertaniannya. Oke. Nah, sekarang Dulu ada revolusi hijau, Green Ya. Revolution. Nah, Green Revolution itu saya sangat terima kasih dengan Pak Soeharto karena apa? Kita bisa swasembada pangan. Kan gitu. Ya. Cuma ada beberapa Dampak dan akibat. dampak dan akibat yang tidak bisa kita lihat Ya. di zaman itu. Apa itu? Ya sekarang dampaknya. Kan nggak mungkin ya dampak itu dilihat di awal. Jadi yang kita terima ini sekarang. Jadi tanah kita rusak, kemudian unsur haranya habis. Iya. Ya kita mau nanam apa? Iya. Kan gitu. Nah kita kembalikan lagi. Ternyata memang nalarnya bertani itu kan si tanaman, iya kan, apapun yang dihasilkan, misalkan buah, makanan buah, tanaman buah atau tanaman pangan, dia kan hanya perubah bentuk Iya. dari yang awalnya tanah, Iya. kan gitu. Heeh. Nah, ketika perubahan bentuk ini menjadi volume atau berat, itu kan sudah berubah bentuk ya. Ketika kita makan jadi manusia, Yes. ketika kita jual menjadi sebuah bisa kekayaan, Produk-produk baru lah. produk-produk baru. Nah, itu kan hanya perubahan bentuk ya. Nah, sementara ini perubahan bentuk itu kita nikmati terus, tapi tidak pernah kita ganti. Nah, jadi disitulah unsur hara dari Ya. tanah itu berkurang. Jadi Mas Bro Dimas ya. Ya, Bro Dimas ini melihat bahwa salah satu fenomena penting soal industrialisasi itulah berdampak serius ya, bahwa logika perubahan bentuk ya dari tanah dan kemudian menghasilkan sesuatu, tapi ada justru tidak ada umpan balik untuk membenahi gitu, maksudmu itu ya. Jadi bisa diceritakan nggak Mas, kira-kira seberapa kerusakan yang setelah terjadi akibat dari industrialisasi hingga hari ini, sehingga itu mendasari Bro Dimas untuk wah ini perlu dijawab. Selain soal laku melalui spiritualitas itu loh, praksis kenyataannya yang telah mendorong Dimas sekaligus membuat gerakan itu seperti apa? jadi itu nyata kok. Nggak hanya saya yang bisa ngelihat, tapi semuanya bisa. Jadi sekarang mungkin Mas Ari dulu zaman kecil jeblok ke sawah pasti dalam ya. Juru. Sekarang paling sentondo nggak ada. Aku itu kan tinggal di Madiun Mas. Dulu itu aku kecil ya golek welut itu gampang. Ya. Wodok ijo dan sebagainya gitu. Begitu mudah gitu dan. Tapi saya itu kalau pulang ke Madiun ke itu petani banyak yang mengeluh gitu. Tanah makin dangkal, hara yang kamu sebut tadi, terus kemudian hama makin banyak. Hama makin banyak. Terus cuaca yang tidak menentu ya. Terus kemudian implikasinya pada gagal panen. Ya. Terus kemudian kerusakan berlipat-lipat. Saya ingin diceritain ini biar berbagi ilmu nih, Dimas. Yang begini-begini seberapa jauh resikonya dan apa yang sebetulnya telah Mas ya Dimas lakukan gitu
dengan gerakan teman-teman itu. Jadi kalau resiko udah jelas, Yes. resiko itu yang paling kelihatan ya kan, ya dari produktivitas. Kita Oh. ngomong secara teknis. Ya. Makin menurun. Jelas, nggak ada. Kualitasnya juga begitu. Betul. Kalau ketika ngomong produktivitas turun, kualitasnya pasti menurun. Boleh kita ngelihat angka baku mutu residu di Indonesia itu jauh dengan sama yang Jepang. Iya, iya, iya. Jepang itu 0,4, Heeh. di kita cuma 2 untuk residunya. Heeh. Kan itu udah jauh sekali ya. Kan gitu. Jadi itu ya kualitas. Kemudian dampak yang paling miris itu adalah ketika generasi penerus ya, anak-anak muda kepengen nanam pasti gagal. Pasti gagal. Iya, iya, karena unsur haranya sudah habis nih. Iya, iya, iya. Kan gitu. Nah, Iya, iya, itu yang paling miris ya. Jadi teman-teman petani pun nggak mau ya ngeliat anaknya sengsara. Akibatnya akibatnya secara sosial orang jadi males ya. Iya. Sedih ya. Malah itu- sedih, complicated gitu. Ya, aku itu gini, Dimas. Setiap kawan-kawanku ini kan ada sebagian petani nih, kan SD itu. Tapi lama-lama setiap hari mengeluh gitu. Ya caranya ya akhirnya meromati kon sabar kan gak iso. Ada yang pergi jadi buruh ke kota. Betul. Mobilitas mereka akhirnya ke sana. Tapi kan ini nggak menjawab masalah karena ketimpangan kota desa akan terjadi. Nah, itu resikonya ya Mas Ari ya. Kalau kita ngomong terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sendiri Iya. lewat gerakan ya. Karena kita tidak disupport dari manapun. Karena lahir dari hati kan gitu. Nah, akhirnya kita berusaha mengedukasi atau membuktikan juga ke teman-teman petani, ayo kita merubah pola pikir tadi itu, pola pikir yang dulu sempat salah ya kan, dengan adanya pemakaian pupuk kimia berlebih. Saya nggak ngomong kimia itu jelek, tapi kimia itu Yang sangat overdosis pemakaiannya kan gitu. Kimia masih tetap dibutuhkan. iya betul. Nah, memanfaatkan dari limbah-limbah yang ada. Misalnya apa ini? Misalnya limbah ternak, Oke. kemudian limbah rumah tangga, sampah-sampah itu, terus limbah-limbah dedaun-daunan. Oh, blotong barang itu Iya. bisa dipakai ya? Bisa Oh. gitu. Nah, kebetulan kita sudah mempraktekkan itu di mana-mana. Kalau bikin pupuk kompos satu dalam siklus teori composting harus 30 hari dibolak-balik, kita bisa 1 hari nih. One day gitu ya? composting. Kan, Sulapan. Coba diceritain, Mas. iya. Gini loh, ada banyak orang bilang, aku kan juga belajar sama desa ya. Itu selalu bilang bahwa ini sampah lalu hanya dipilah gitu ya. Nah, plastik udah ini diolah pakai mesin, di recycle kayak gitu-gitu, dan selalu itu gitu. Aku tertarik ketika Bro Dimas bilang bahwa sebetulnya menghancurkan plastik itu tidak butuh waktu lama gitu. Cuman cara kita memperlakukan saja ini butuh perspektif gitu. Iya. Itu ceritakan Bro Dimas. Yang sampah ya tadi ya. Misalnya itu contoh iya, tadi. contoh. Jadi ketika sampah tadi ya, ketika kita mau milah aja antara yang anorganik sama organik, itu sebenarnya 50% sudah terselesaikan. Karena kan 50% sampah kita kan adalah sampah organik ya Mas Ari. Jadi ketika sampah organik itu kita hancurkan, teorinya adalah partikel lebih kecil itu akan lebih mudah berhomogen kan. Nah, ketika kita ngomong ini susah diurai, itu kan kalau hanya satu unsur. Tapi ketika unsur ini sudah partikelnya sangat kecil, dia kan mudah berhomogen. Nah, unsur ketemu unsur dia akan menjadi senyawa lain. Senyawa ketemu senyawa dia akan menjadi senyawa lainnya lagi. Oke. Kan seperti itu. Jadi, ayolah kita pakai itu teori dasar ya. Teori dasar. Iya kan? Nah, kembali tadi yang Bro Dimas katakan bahwa ini makin rusak, tanah makin tidak menciptakan keyakinan optimis gitu. Tapi dibalik itu logiknya dibalik dan caranya mari kita dalami. Meyakinkan itu piye itu ceritanya dulu. Kalau meyakinkan Kan kadang-kadang tahu sendiri kan subsisten ya, petani itu modelnya. Itu nah ya teori subsistensi kan kita tahu sendiri dia pasti safety first ya. Dia pasti akan
mengambil risiko-risiko yang rendah, Pak, gitu. Gimana caranya waktu itu merintis, meyakini itu dan bisa mengajak mereka dan kemudian berbenah? Kalau awalnya sangat sulit, sangat sulit karena kita melawan doktrin, ya kan, yang itu sudah mengkarat di otaknya berpuluh-puluh tahun. Jadinya kita mempraktekkan, mempraktekkan. Ayo silahkan dilihat. Nah, itu pun masih kurang, Mas Ari, nggak berjalan mulus itu nggak. Sampai akhirnya sekarang, sampai di titik ini, pemerintah mencabut subsidi, ya, atau mengurangi lah bahasanya, saya nggak tahu ya. Pemerintah itu sebenarnya saya cukup miris dan cukup senang. Ceritanya kok jadi miris, kalau miris kan berarti ketika pemerintah tidak ada subsidi, subsidi, petani kan kesulitan, ya kan. Tapi kalau masyarakat kita nggak digitukan, ya kan, ya dia akan masih bergantung seperti itu. pada pabrikasi. Ini sekaligus challenging, ya, tantangan, kan gitu. Jadi ada mirisnya, ada senengnya juga. Kan gitu. Momentum untuk ngubah pandangan, ngubah mindset ya petani itu. Makanya saya bikin petani kaos petani ojo dibateni. Gitu kan. Nah itu, ya itu dari waktu itu Anda memulai apa? Apakah membuktikan ini bisa nih disuburkan lagi? Bisa. Waktu itu Anda memulai dari itu atau apa waktu itu? Iya, memulainya adalah kita praktekkan. Kita praktekkan semua tanaman, yaitu tadi nalarnya kan, dia hanya sebuah perubah bentuk aja. Jadi kalau di tanah nggak ada yang dirubah bentuknya, apa yang mau dirubah? Kan udah nggak ada nih suaranya. Dia cuma tinggal ampas-ampas saja. Kan gitu. Kemudian ada pemakaian kimia yang berlebih, dia akhirnya kalau bahasa kita adalah bantat ya. Beru tanahnya kan gitu. Karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Mengurai. Iya, untuk mengurai si tanah itu kan gitu, unsur itu. Nah, akhirnya gimana ya, kembalikan itu si mikroorganisme itu, bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Kan seperti itu. Nah, ketika kita buktikan dan berhasil, kita ngomong pertanian tidak memakai kimia sintetis, kita pernah melakukan dan itu benar-benar 0% kimia sintetis yang beli ya, saya bilang. Karena kita memanfaatkan barang-barang yang ada, limbah-limbah yang dibuang, gitu. Nah, ketika dipraktekkan, kemudian itu berhasil ya, berhasil. Petani pun masih belum yakin. Wajar dong. Wong suwe lagi ilmu lagi sedikit gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kita ngomong, oke. Kita bukan iming-iming ya, kita tahu lah ya apa yang dia mau. Dan akhirnya untuk bisa membersihkan doktrin yang selama ini berpuluh-puluh tahun mengerat. Detoksifikasi ya. Ya detox ya. Detox ya. Mengeluarkan racun dari doktrin lama ya. Itu kita dengan adanya sekarang pupuk yang sulit ya kan dan mahal. Saya hanya ngomong gini sih, Mas Ari. Coba sebutkan atau ingat atau momen apa atau memang sampean pernah beli, ada nggak sih pupuk yang sampean beli itu harganya yang turun dari tahun 90 kayak 2000 kayak terserah tahun berapa sampai sekarang harga pupuk itu ada yang turun nggak? Saya bilang nggak ada, naik ya, semua naik. Oke, berarti kalau ngomong dari cost operasional HPP ya kan untuk di petaninya nggak biaya produksi petani ya. Iya, biaya produksi. Karena apa? Terus saya bandingkan dengan harga gabah. Harga gabah apa tiap tahun naik? Enggak, Mas Ari, fluktuatif. Iya. Pasti akan mengalami penurunan ketika dia panen raya. Dan ketika sulit dia akan naik. Naiknya pun nggak signifikan. Kan gitu. Karena apa? Petani tidak masuk dalam sebuah rantai dagang di pangan. Artinya Anda punya keyakinan bahwa ilmu itu sangat mudah bagi petani yang mau. Ya, bisa dipelajari gitu. Bisa sekali. Gitu. Nah, dengan Anda beri contoh dan meskipun mereka tidak 100% pertama percaya dulu, biasa kaget gitu. Nah, bagaimana caranya itu untuk melipatkan energi dan kesadaran mereka? Istilahmu kan kesadaran tadi ya. Itu seperti apa itu? Itu Mas, tadi kan ketika dipancing sekarang hasil contoh daya yang doyo ya, kekuatan yang paling besar sekarang kan yotro gitu. Iya. Jadi kita agak sebuah masukan ke ekonominya dia.
Jadi ketika HPP-mu kepengin rendah, pakai cara saya. Oke. Kan gitu. Biaya operasionalmu rendah, pakai cara ini. Silakan bandingkan. Kan gitu. Akhirnya yaitu dengan mencoba, dengan menghitung juga. Itu mereka akhirnya juga oh iya, ternyata beberapa limbah yang kita sebut limbah ya, sampah yang tidak berguna sama sekali gitu. Itu bisa jadi pupuk yang mereka cari selama ini yang mereka beli. Artinya problem kelangkaan pupuk yang selama ini akibat dari selalu kimiawi ya dan cara ngecakne wis kleru. Kita balik logikanya, ternyata sampah-sampah industri itu ya, itu bisa diolah, sampah apapun ya, itu bisa diolah itu. Dan untuk menjadi pupuk itu dengan versi yang berbeda. Ya, kita ngomong secara empiris ya, maksudnya secara de facto ya. Kalau ngomong akademisnya saya bukan akademis, saya praktisi. Jadi yang kita praktekkan aja kalau ini memang itu berhasil, ya ayo kita lihat nih kalau memang mau hasilnya kayak apa kan gitu. Kajilah bersama-sama kan gitu. Nah, jadi di saat mereka punya problem, nah problem di sisi lain ini jadi solusinya mereka. Oke. Misalnya contohnya gini, enceng gondok itu problem nggak Mas Ari? Ada yang bilang mengganggu tanaman. Ya pasti. Gitu. Danau atau kolam yang ada enceng gondok itu pasti kan mengganggu sekali kan katanya. Problem di pemerintah juga kan, di dinas PU harus membersihkan. Kan. Itu jadi solusi untuk petani. Piye? Kita hancurkan, dia kan N-nya tinggi, Mas Ari. Jadi kandungan N-nya dia tinggi. Jadi bisa menggantikan unsur N tanah yang ada di situ. Aku pernah dengar juga itu, tapi aku waktu itu gak benar, tapi ceritamu itu menarik. Jadi artinya sebetulnya itu mereka itu diajak belajar dari sekitarnya juga ya. Orang yang anggap gak berguna sebenarnya berguna. Betul. Orang yang menganggap ini selama ini jadi persepsinya ini jadi ancaman bisa diubah jadi sumber daya ya. Betul. Itu baru enceng gondok, itu belum lain-lain. Saya bilang, belum yang lain. Yang lain banyak, masih banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Kalau memang nanti teman-teman tertarik, ayo kita sama-sama. Dimas, kamu ini uji cobanya waktu itu pertama di mana? Waduh, saya lupa Mas. Pertama, tapi karena sekarang yang yang bukan yang sekarang jadi binaan atau kalau yang jadi dalam waktu 3 tahun ini. Medar ilmune kuwi lho. Ya, tahun prakteknya di mana waktu itu? Tahun ini ya, kita ngomong yang paling dekat, saya di Blitar. Di Blitar itu di petani kota. Tahun kemarin sudah 10 kelompok tani, tahun ini akan nambah 16 kelompok lagi. Produknya apa anunya? Padi atau apa? Iya, kita tanamannya apa? Tanamannya sebenarnya macam-macam. Tapi karena kita tanaman utamanya dia padi, akhirnya kita demplotkan si padi itu. Jadi kamu itu lebih fokus pada bagaimana menyuburkan kembali tanah ya? Betul. Saya tidak pernah merasa bersaing dengan teman-teman yang lebih pintar atau yang lebih duluan di dunia pertanian dengan mengeluarkan pupuk sakti. Gitu. Nah, karena sebenarnya problem pertanian di kita bukan di pupuk, tapi di tanahnya. Bagaimana kita mengembalikan unsur hara tanah. Gitu. Meskipun sumber pokoknya ya, kata salah satunya adalah soal pupuk yang keliru. Sekali lagi bukan anti kimia ini. Tapi sesuatu yang keliru yang ngecak kayak iso keliru. Bahkan misalnya gula itu kan penting. Nek kan gula jadi. Nah, terus apalagi garam itu ya penting penyedap perasa. Kakean ya darah tinggi dan seterusnya gitu. Kecuali sego ya kakean warak gitu ya. Tapi saya menarik ya, Bro Dimas, karena kadang-kadang ilmu urip tadi ya mengembalikan atas apa yang sudah kita makan atau kita gunakan dan di sekeliling kita itu ternyata banyak berguna gitu. Nah, pada saat Anda mencobakan hingga hari ini, kira-kira berapa ya perkiraan aja jumlah petani yang sudah bersahabat dengan ilmumu? Wah, banyak sekali Mas Ari. Banyak sekali. Kelompok-kelompok petani di berbagai kota. Di berbagai kota nih kira-kira. Tadi Blitar, Klaten, sini Bantul, Kulon Progo ada.
terus Banten ada, salah satunya juga yang dengan teman-teman KKN UGM. Oh iya. Ya. Oh yang di Yang Serang. ya Serang, Piungan, Iya, iya. banyak. Jadi sampean termasuk ngolah sampah jadi ini. Iya, betul. Bisa diceritain sedikit, Mas? Ya karena sebenarnya simpelnya gini, sampah organik itu merupakan unsur hara paling komplit toh Mas Hari. Eman-eman ya. Loh, iya kan sekarang Ya kita itu mau yang ngomong, bisa harane makin makin tandus aja diolah iki kan dari sini. loh sekarang kita kalau ngomong fosfat ya, fosfat protein kan ya. Ya sisa dari makanan kan banyak proteinnya. Kan itu ada kandungan proteinnya kan. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau kita butuh unsur karbohidrat kan bisa dari sisa nasi gitu kan, sampah. Jadi sampah itu merupakan unsur hara yang paling komplit. Jadi kita bisa gabungkan ke dunia pertanian dan dunia peternakan. Kita olah ya kan, ya tadi prinsipnya adalah partikel lebih kecil itu mudah berhomogen, bisa jadi pakan, bisa jadi pupuk, kan gitu. Jadi ketika kita ngomong sampah ya kan, sampah organiknya saya bilang itu. Kalau di Jogja kan kita sudah nggak boleh buang sampah anorganik, sampah organiknya kan gitu. Sebenarnya tinggal digiling, kemudian dicampur dengan pupuk kompos, difermented, selesai. Semudah itu kalau kita ngomong ya. Tapi prakteknya saya yakin kalau Mas Ari bilang itu harus ada 3 elemen kan gitu yang bergabung di situ, saya yakin selesai kok masalah sampah. Ya. Kebetulan tuh gini, Bro Dimas. Aku itu juga teman-teman jaringan dengan ya kampus ya. Kita juga punya inisiatif untuk memperkuat komunitas peduli lingkungan. Salah satunya mengelola sampah gitu. Ternyata banyak cara gitu. Nah, tapi saya itu makin tertarik ketika Bro Dimas itu cerita mengenai bagaimana penderitaan petani ini dijawab. Ya. Apakah kita harus terus-menerus bergantung negara? Ternyata enggak juga gitu. Kita bisa mengolah dengan sumber daya mereka. Nah, saya pengen tanya ini lanjutan dari itu, tantangan terbesar sekarang ini kan beberapa tahun nih yang sudah berlangsung, itu apa menurut Bro Dimas yang harus selain soal kesadaran kan memang harus kita tancapkan mereka betul, karena itu ilmu utamanya nih, bangun kesadaran bisa berubah gitu. Ada nggak constraint atau hambatan, lalu peluang-peluang ini? Karena begini Bro Dimas, aku itu pengen ajak petani-petani muda begitu, karena ini ada beberapa riset yang menunjukkan regenerasi petani itu nggak jalan gara-gara petani itu bukan dianggap sebagai profesi yang bisa menghidupi begitu. Makanya paling gelayar itu. Nah, saya pengen itu, tapi kan butuh ilmu nih, ilmu yang sifatnya teknis maupun ilmu sosial untuk engagement gitu. Tantangannya apa kira-kira satu, dan peluangnya di mana untuk petani ini bisa bangkit dan kembali ke alam dan sekaligus jadi gerakan alternatif gitu ke depan gitu loh. Ya, kira-kira dari pengalamanmu Bro Dimas. Kalau tantangan terbesar sebenarnya tadi perubahan pola pikir sih Mas Ari. Oke. Perubahan pola pikir yang selama ini mereka benar menurut pandangan mereka. Kan gitu. Nah, kalau saya bilang sebenarnya ketika kita bisa ketika kita ngomong soal sudut pandang kan ya hanya sudutnya saja, ya kan, hanya sudut. Tapi kalau kita ngomong bulat pandang beda lagi, ya kan. Kalau ngomong dari sudut pandang petani banget, ya nggak ada duitnya nih kan gitu misalnya. Dari sudut pandang pemuda, ini capek bro kan gitu, ke sawah panasan segala macam gitu. Tapi ayo kita ngeliat bulat pandangnya nih, kan saling terhubung. Iya. Kan gitu. Bulat pandang ya nggak punya sudut. Punya sudut. Nah itu saya rasa akan muncul pemikiran baru ketika kita melihatnya dengan bulat pandang itu. Ini iso disebut model kolaborasi perspektif ilmu untuk bisa berpadu melihat utuh kayak gitu-gitu. Iya, harusnya kan seperti itu. Harusnya seperti itu. Itu tantangan terbesar ya Mas. Karena sebenarnya di pertanian itu petani itu adalah manusia yang paling pintar.
Karena apa? Dia harus tahu ilmu tanah, dia harus ilmu tahu pranoto mongso, dia harus tahu ilmu cuaca, ilmu angin, ilmu menjual. Itu harus paling pintar loh. Iya, iya. Dosen aja yang di universitas, dia hanya kebagi kan. Oh, belajarnya cuma soal tanah doang. Tanah, terus Kan gitu. varietas, tumbuhan. Gitu doang kan, di kota-kotakan. Jadi Tapi kalau spek-spek petani, iya. utuh gitu. Kalau petani itu tahu semua Pak Mas Ari. Almarhum bapak ibu saya ini kan petani. Dan aku itu tahu penderitaannya di mana begitu. Jadi ketika dapat ilmu dan sekarang kok, loh ini oke ilmu kok saya menderita terus itu kan, waduh ini. Yeah. Maka itu saya setuju tadi ya, kudu utuh caranya memahami ya. Dan itu tadi ya tantangannya mengubah pola pikir. Pola pikir itu yang paling berat ya. Kalau saya bilang kemudian ada sebuah bisnis di situ atau pabrikasi, malah justru ini akan ini membantu apa? Membantu pabrik-pabrik ini atau industrial ini tetap eksis. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan terus digenjot dengan pupuk kimia yang berlebihan, itu tanahnya akan mati kan. Iya, betul. Nah, makanya dengan program ini ya, perubahan pola pikir petani, kemudian kita memanfaatkan sampah limbah yang ada. Ini menjadi kan bisa kebutuhan major. mereka. Betul. Ya, diolah jadi kebutuhan mereka. Betul. Ini kan bisa major dengan pabrikasi dengan industrial. Yes, good. Gitu. Jadi ayolah teman-teman di pertanian itu kalau sendirian nggak mampu, nggak mampu. Harus semuanya berkolaborasi tadi ya Mas. Itu terus kenapa ya tadi tambahan lagi adalah sebenarnya pekerjaan yang paling mulia itu adalah petani. Kan gitu. Aku itu bayangin gini, ceritamu itu kan bisa menjadi lab oleh perguruan tinggi. Jadi kalau belajarnya tidak hanya di lab dalam arti di ruangan ya. Ternyata realitas sehari-hari itu para intelektual kampus itu mestinya harus banyak di desa-desa ya. Untuk menjadikan lab itu ya, berproses. Dan orang ilmu mau ngotak-ngatik gini tapi berproses dengan pengetahuan lokal itu ya. Mereka bisa saling belajar gitu ya. Ya kolaborasi tadi itu. Iya. Gitu. Nah, itu kenapa yang tadi saya balik lagi biar teman-teman muda ini ada sebuah optimisme adalah sebenarnya petani adalah pekerjaan yang paling mulia. Dari apapun itu. Misalkan dia profesi ke religi saya bilang ya. Profesi religi kan macam-macam kan gitu. Nah, mungkin sudut pandang masyarakat itu adalah pekerjaan mulia. Tapi jauh yang lebih mulia itu adalah petani. Nah, iya. Kenapa? Karena kalau misalkan nih teman-teman pemuda ya kan nggak punya warung kopi masih bisa hidup. Kemudian nggak punya kafe masih bisa hidup. Nggak ada pegawai bank aja kita masih bisa hidup. Tapi bayangin aja kalau nggak ada petani mau makan apa? Iya. Kan gitu. Sumber penghidupan itu. Ya, karena mereka berprofesi hidup untuk menghidupi. Kan gitu. Nah, teman-teman yang muda-muda ini untuk memunculkan lagi kan pertanyaan simpel ya. Saya bertani capek, duitnya nggak ada, kamu belum melakukan. Kan kalau kamu melakukan minimal itu yang kamu capek iya, tapi kalau ngomong duit bentar dulu bro, itu banyak duitnya. Kalau kita memang mau mengeksploitasi diri kita ya, bukan eksploitasi alam nih, mengeksplor diri kita. Salah satu contohnya kita ngomong di perkotaan, kebutuhan rumah tangga, ya kan kita ngomong healthy food ya, kebutuhan rumah tangga, katakanlah sehari 10.000 20.000 untuk beli sayur, kan gitu. Kemudian di dalam satu RT atau RW, ya kan satu RT 100 rumah misalkan di kota, atau 200 rumah lah, 100 rumah lah kita anggap. Berarti di situ ada perputaran uang kan Mas Ari? Yes, oke. Artinya sangat potensial ya, secara 20.000 dikali 100 rumah. Sudah berapa itu? Sudah 2 juta dalam satu hari. Nah, kalau misalkan teman-teman pemuda di sini bisa meng-create itu,
luar biasa, jadi menghasilkan Dan ekonomi. jadi punya omset sehari 2 juta. Saya Kita lagi setuju itu. ngomong sayurnya Iya. doang gitu. Belum kita ngomong ke industrialisasinya. Satu hal Mas, ada hal yang menurut saya sangat penting, misalnya kayak kerusakan ekologi akibat dari tata kelola atau tata cara mengolah tanahnya yang keliru. Terus sumber daya kita ternyata banyak tapi nggak banyak dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan secara keliru gitu. Misalnya fenomena hama lah. Ada nggak sih sebetulnya petani-petani di saya itu makin banyak hama ya? Itu juga dampak akarnya juga bagian dari tadi nggak keliru ngecak ke ini itu nggak ada hubungannya nggak? Ada dong Mas Ari. Oke, bisa diceritain Mas? Ya, karena kan gini, ketika unsur hara tanah itu sudah habis, pembentuk si tanaman ini kan berkurang ya. Yes. Misalkan analoginya adalah ketika kita di dapur hanya makan nasi dengan kerupuk, kita kan daya tahannya kurang ya. Yes. Nah, sama halnya dengan tanaman. Ketika unsur haranya kurang, yang dia bentuk di situ kan juga kurang. Otomatis imunnya berkurang. Sebenarnya bukan hamanya yang banyak, tapi apa? Si daya tahan tubuh si tanaman itu yang makin berkurang gitu. Betul. Gizinya kurang. Betul. Makanya gampang lorong no. Ya. Tapi ini ono tikus ke piye? Nah. Tikus wakeh ke piye? Misalnya kayak wereng gitu. Nah, Kan gini. Ketika kita ngomong apa ini dulu kan nih? makin makin tertantang ya. Tikus ya. Misalnya. Kita akan bahas tikus kalau soal ekologi. Karena apa? Sekarang sudah tidak ada ular di sawah. Ya, good point. Aku setuju. Kita ngomong Logis, ekologi ya kan logis gitu. itu. Itu yang pertama ya. Jadi terputus satu mata rantai. Rantai makanan. Sudah hilang gitu. Nah, kenapa? Karena struktur demografi persawahan kita maunya diperluas. Tapi habitat untuk si mata rantai makanan ini hilang. Kan gitu. Salah satunya ular nih gitu. Jadi ketika ini pincang satu kan sudah nggak normal kan. Jadi muncullah tikus terlalu banyak. Kan gitu. Nah, terlalu banyak sebenarnya tikusnya nggak ganggu sawah Mas Ari, nggak ganggu petani, tapi apa? Dia itu cari makan sebenarnya. Kan si tikus ini nggak punya niatin ganggu petani ya Mas. Iya. Dia niatnya itu niatnya makan. Ya, dia itu diciptakan sama yang di atas itu. Jadilah kamu tikus, kewan, instingnya cari makan doang. Jadi ketika ada makanan di situ, ya dia pasti akan ada. Oke, nah karena yang dimakan tikus ini merupakan barang berharganya petani, maka dia akan ngomong, oh ini hama. Ancaman. Coba kalau tikus di TPS kan gitu, nggak disebut hama. Iya betul. Kalau TPA tempat sampah ya, nggak disebut hama. Iya betul. Kan gitu. Nah, itu yang saya bisa bilang ekologi normalnya seperti itu kan gitu. Terus solusinya gimana? Solusinya kan gitu. Paling solusinya penting gimana? Yang pernah saya lakukan adalah secara teknis ya. Kita ngomong secara teknis. Pernah nggak melihat tikus itu di kandang sapi yang tepatnya adalah di bawah? Itu boleh dicek ke teman-teman petani, apakah petani itu peternak sapi pernah melihat tikus itu di kandangnya yang di bawah ya, bukan di atas. Jarang, bahkan nggak ada ya. Jarang sekali, barang tidak. Kenapa? Mambu ya. Karena amoniaknya tinggi. Iya, betul. Nah, ketika amoniaknya tinggi, tikus lari. Itu tidak mau. Kecuali kalau yang kotoran sapi sudah jadi tanah, malah jadi rumahnya. Kan gitu. Sama ketika di sawah, ketika di sawah ya kan. Ketika kita mau mengusir tikus, ya kita kasih amoniak tinggi di situ. Contohnya amoniak tinggi kan di kotoran sapi itu kan N-nya tinggi ya. Tapi kan ini kotoran yang baunya menyengat Mas. Oke, ya udah kita ganti amoniak yang wangi. Kan gitu. Amoniak wangi itu apa? Ya essence pewangi, pewangi pakaian itu Mas Ari. Itu bisa kita taruh di lubang-lubangnya. Gitu. Konsepnya tetap jangan pernah membunuh. Karena kalau kamu bunuh satu, bunuh dua, temennya pasti akan datang. Itu udah pasti naluri kok. Mas Ari nih, gerombolannya satu ini hilang, otomatis dia akan nyari kan.
kan gitu. Iya. Kita kembalikan gitu aja lah, seumpamanya kita jadi tikus gitu aja. Nah kemudian itu secara teknis. Jadi ketika kita memasukkan yang bau yang menyengat, amonia penyengat, dia itu tidak akan datang ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pola tanam. Ini dia. Dengan pola tanam yang pas, ya kan. Saya bilang ini bukan baik, bukan jelek, tapi yang pas. Yang pas itu kita sebut pola tanam sehat. Itu biasanya akan muncul amoniak sendiri. Dan itu posisinya si tikus tidak datang, tapi tidak separah yang dengan pola tanam sehat, saya bilang gitu. Saya tadi itu cerita itu karena saya nggak tahu ini wabah tikus itu makin banyak. Lalu orang mensiasati dengan listrik. Betul. Nggak, tapi banyak sekali korban juga manusia karena kepleset. Manusianya. Saya sedih itu. Nah itu kan lama-lama jadi rantai kekerasan akibat dari alam yang dirusak. Akibatnya berdampak pada manusia juga gitu. Iya, karena kalau kita sebut kalau di Jawa kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai kan. Ketika kita bunuh si tikus ya kan berarti kita, bukan ngomong tikus saja deh. Ketika kita membunuh mikroorganisme di dalam tanah, akan dampaknya betul. Dampaknya pasti ada tikus datang, ada macam-macam sampai pun kematian. Nah, ketika kita pakai pola tanam itu yang sudah saya praktekkan, itu tikus tidak mau datang. Ya. Saya pengen Bro Dimas menyampaikan ajakan buat anak-anak muda. Karena tadi saya ini menarik nih. Saya itu juga pengen dorong itu anak muda mencintai pertanian. Karena pertanian itu ada sumber penghidupan dibandingkan pilihan-pilihan yang lain. Bahwa ini tantangan ke depan kan soal bagaimana negara juga berperan untuk beri perhatian soal itu. Ini agenda yang lain. Tapi bagaimana kira-kira agar Bro Dimas ini saya tolong sampaikan kira-kira apa yang perlu ke depan buat anak muda supaya dia ini menjadi agen yang pembaru-pembaru yang terus mencintai pertanian dan mengembalikan alam ini supaya nanti generasi berikutnya itu tidak terancam gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih muda, saya yakin mungkin nggak ada yang mau untuk jadi petani. Ya ada yang mau, paling 3% dari populasi kan. 3% itu udah banyak sih. Jadi ajakannya adalah teman-teman yang muda ini bertani itu nggak harus mencangkul. Ya serius, karena setuju. Saya pernah mencangkul, capek juga. Oke, kita masih muda, ada teknologi tepat guna, gunakanlah itu. Itu teknologi tepat guna, rangsang dengan memang sebuah teknologi yang belum pernah ada. Misalkan nyemprot kan harus pakai tangki ya, Mas Ari. Jauh nih. Ya ayo kita sama-sama mencari nih teknologi yang nyemprot, misalkan semprotan apa yang bisa sampai jauh sana. Kalau pakai drone itu oke, tapi kan memang modalnya terlalu tinggi lah ya kan itu ya. Ya ayo kita sama-sama cari teknologinya itu. Itu yang bisa saya ajak. Ayo kita sama-sama mencari teknologi. Kemudian sekarang kan zamannya konten ya. Kan gitu. Kita kontenin. Di pertanian itu. Dan saya rasa itu tontonannya cukup menarik karena nggak hanya melulu tentang joget, ya kan, kemudian viral, yang itu menurunkan kepintaran intelektual kan gitu. Ayo kita berkonten yang kita tunjukkan nih cerdas, cerdas, punya makna, punya pesan, punya value. Ya seperti itu. Untuk teman-teman muda, kita pun saya sedang berusaha menggandeng teman-teman yang walaupun hanya selfie di sawah nggak apa-apa, yang penting datanglah ke sawah kan. Itu yang kedua, ketika kita ngomong hasil ya, hasil itu bisa kok daripada kita hanya mengandalkan UMR tiap-tiap kota kan itu. Itu jauh lebih besar sih daripada UMR. Ekonomi pertanian masih prospek ya? Masih prospek gitu. Ketiga, simpelnya gini. Yang saya bisa bilang, kita itu makan itu kan dari hasil tanah, ya kan, hasil bumi, itu dunia sektor pertanian. Kemudian kita masih hidup di atas bumi, Oke, kalau teman-teman muda besok mati, kalau misalkan nih masih mau dikubur di tanah, ayolah cintai tanah. Iya, ini filosofinya top ini.
Oke, Iya, kalau iya. besok mati mau terbang atau kemana kan gitu atau dibawa ke Mars silahkan. Iya, Nggak iya, cinta iya. sama bumi nggak apa-apa nih. Iya. Tapi kalau masih mau ditanam di bumi, mau dikubur Maka di bumi, ayolah sedikit aja, gitu. Sedikit aja untuk mencintai. sedekah dan mencintai tanah. Iya, mencintai tanah. Tanah. namanya. Ya. Saya kira ini menarik. Bro Dimas, ini saya yakin kita masih banyak hal yang nanti bisa ilmu Bro Dimas ini akan bisa dibeber gitu. Tapi saya membayangkan cerita Bung atau Bro Dimas ini akan membuat kita itu makin punya cakrawala yang lebih luas lagi. Bahwa ternyata bertani ini mengingatkan saya tadi ya sejarah tentang perkembangan pertanian di Indonesia yang mengalami situasi di mana Green Revolution mengalami seolah-olah mimpi besar tentang pertumbuhan, tapi resikonya hari-hari ini dirasakan betul gitu. Nah, itu pelajaran berharga bahwa cara kita untuk memperlakukan tanah ini akan menjadi faktor penentu bagi masa depan. Tentu ini juga tidak semata-mata tanggung jawab orang-orang petani itu untuk penghidupan diri, tapi negara juga harus berperan ke depan. Betul. Nah, saya rasa cerita Bro Dimas ini akan menjadi energi positif kita ya, bahwa mungkin tidak langsung mengajak mari kita bertani anak-anak muda, bukan, tapi juga. contoh yang Iya. tadi Bro Dimas itu menurut saya sangat penting buat kita dan inspirasi. Dia akan membantu buat kita bahwa ada banyak pengalaman berpenghidupan dari pertanian, dan Bro Dimas ini saya yakin dengan menebarkan ilmu dengan perspektif dan pengalaman praksis ini akan menjadi energi juga buat anak-anak muda. Saya berharap ini pengalaman berharga dan tentu ruang-ruang kesempatan kita, teknologi, informasi, digitalisasi, instrumentalisasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi makna agar tanah ini kita perkuat, kita suburkan lagi. Dan menyuburkan ini tidak perlu kita harus romantisme anti kimiawi atau anti mesin, bukan ya. Tapi berbuatlah semaksimal mungkin agar tanah ini terus bisa menghidupi diri, tapi jika kita akan tanggung jawab kita untuk menghidupi tanah ini akan subur. Terima kasih Bro Dimas. Siap. Sukses selalu, Sama-sama, Mas jaga kesehatan, tetap bersama petani karena petani Terima itu kasih. sumber penghidupan real. Thank you. Siap. Terima kasih. Suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran. Oh.